1591 Penjarahan dan Pembangunan. Nama, pendekar gila penulis, Bu Zenren. Plus mematikan mengatur ulang. Ledakan, Fan Yuan melambaikan lengan bajunya, asal menyebar sekeliling, dia telah menggunakan ledakan jiwa. Ini adalah metode puncak tingkat 7, itu sudah menghancurkan informasi abadi di pegunungan bawaan yang telah dibuat lanci dengan mudah. Gemuruh, ada ledakan lain saat itu formasi pecah, area lain dari formasi abadi juga runtuh. Pada titik ini, seluruh formasi pegunungan hancur. Mereka pergi setelah semua, melihat tempat yang kosong, tatapan Fan Yuan gelap dan sama sekali tidak terkejut. Serangannya pada formasi sebelumnya bertemu dengan perlawanan besar yang cukup terampil. Namun kemudian, Fan Yuan menyadari bahwa formasi abadi semakin lambat dalam reaksi terhadap tindakannya. Formasi abadi dan rumah gua abadi membutuhkan waktu untuk memanipulasinya. Bahkan keinginan atau formasi yang tertinggal tidak dapat menggantikan pegunungan gua abadi. Oh, gua abadi dihancurkan di sini. Fan Yuan segera menyadari aura khusus. Dia segera memastikan bahwa ada gua abadi yang tidak lengkap di sini. Gua abadi lanci telah menghancurkannya sebelum pergi. Fan Yuan menghela nafas tiba, tetapi tidak mengagumi tekad mereka. Dia akan melakukan hal yang sama. Tidak ada yang berharga di inti. Fan Yuan terbang ke langit dan mulai mengacak-acak pegunungan bawaan. Pegunungan bawaan memiliki sejumlah besar makhluk hidup jalawan. Seperti rupa awan, Fan Yuan menggunakan metode jalur pergerakan saat cahaya jika kuning keluar dari tubuhnya, menyelimuti semua sekelilingnya. Di dalam cahaya, rupa awan dan makhluk hidup lainnya berjuang keras. Mereka memiliki ekspresi kesakitan saat mereka bergerak. Namun segera, perlawanan mereka lemah saat mereka berhenti bergerak. Mereka tetap saat mereka menjadi binatang buas Fan Yuan yang bergerak. Fan Yuan membuka pintu lubang abadi miliknya saat makhluk hidup ini berkumpul dan masuk ke lubang abadi bergerak seperti sungai yang mengalir. Fan Yuan melanjutkan tindakannya saat sejumlah besar makhluk hidup memasuki lubang abadi miliknya. Tiba-tiba, ada suara tiba-tiba saat dua awan binatang buas yang terpencil muncul berlari ke arah luar gunung dengan panik. Kembalilah, Fan Yuan tertawa, terbang sambil mengejar mereka, menggunakan jurus membunuh jalur pergerakannya untuk membuat kedua awan binatang buas yang terpencil ini terkapar dan mengakui dia sebagai tuan mereka. Pegunungan bawaan adalah titik sumber daya yang sangat besar, dipenuhi dengan tanda dewa yang padat, wajah saja bagi binatang buas dan tanaman terpencil untuk tumbuh di sini, bahkan binatang buas menopang dapat tumbuh. Gua abadi lebih langka, ada satu lagi hancur sebelum bisa terbentuk. Setelah Fan Yuan menyelesaikan penjelajahannya, ia memperoleh 7 awan binatang buas terpencil, total 11 tumbuhan terpencil dari tiga spesies, akar awan, akar rambut putih, dan bambu berujung tombak. Hal yang membuat Fan Yuan paling bahagia adalah jumlah material abadi tingkat 7, tanah awan, jumlahnya sangat banyak. Namun, ia tidak melihat binatang buas terpencil kuno atau tumbuhan terpencil kuno. Para dewa bumi yang menjaga tempat ini pasti telah membawa mereka pergi, atau mungkin mereka tidak pernah ada. Menurutku malam, ada kemungkinan binatang buas terpencil kuno atau tumbuhan terpencil muncul di sini. Namun, tempat ini diperintah oleh Klan Ci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ahli dalam jalur pembentukan tetapi tidak memiliki keahlian jalur ledakan. Mereka tidak akan membiarkan binatang buas terpencil kuno yang tidak terkendali yang dapat menyaingi dewa tingkat 7 untuk tinggal di wilayah mereka. Fan Yuan tidak mempermasalahkannya, ia terus mencari bambu berujung tombak di seluruh gunung. Bambu berujung tombak ini adalah material biasa, bambu berujung tombak tanaman terpencil telah diambil seluruhnya oleh Fan Yuan. Namun, sekarang ini cukup merepotkan. Fan Yuan memiliki banyak metode jalur ledakan, tapi ia tidak dapat menggunakan banyak metode jalur kayu karena kekurangan gua abadi jalur kayu. Aku memerlukan metode jalur kayu yang tepat untuk memindahkan bambu berujung tombak ini. Fan Yuan mendesah, jika ia ingin memindahkan bambu berujung tombak ini, ia memerlukan metode jalur kayu yang halus. Metode jalur lain akan memberikan tanda dewa yang berbeda pada bambu ini, bahkan yang sementara akan merusak bambu berujung tombak dan mengurangi kualitasnya. Sebenarnya, warisan sejarah spektral Sol memiliki banyak metode jalur kayu, tetapi Fan Yuan tidak memiliki gua abadi jalur kayu yang diperlukan. Jadi, ia hanya dapat menggunakan metode Fan untuk mengambil bambu berujung tombak ini. Namun, ini sangat menurunkan efisiensinya, jauh lebih buruk daripada gerakan pembunuh abadi. Dan pegunungan bambu awan ini sangat besar, jumlah bambu berujung tombak yang telah diambil Fan Yuan masih sangat sedikit. Sayang sekali bahwa gua abadi yang menarik gunung hanya peringkat 6, meskipun dapat menarik gunung, ia tidak dapat memindahkan seluruh pegunungan. Garis miring terbalik ketik 2. Di masa lalu, Fan Yuan telah menarik gunung dan dalam Babo, tetapi karena dua wilayah surga dan bumi yang terpencil ini dimodifikasi oleh yang mulia iblis jiwa spektral menggunakan jurus pembunuh dengan sangat baik. Pegunungan bawaan tidak memiliki perawatan seperti itu. Tentu saja, Fan Yuan dapat menghancurkan pegunungan tetapi hasil dari itu tidak akan berada di bawah kendalinya. Pohon memiliki akar pohon, gunung memiliki akar gunung, kecuali yang memiliki metode jalur bumi yang tepat, ia tidak dapat melestarikan akar gunung ini. Apa? Fan Yuan menyerang pegunungan bambu awan. Cikgu memerlukan tinggal dalam, dia memiliki ekspresi muram. Dia adalah ketua tertinggi pertama Klan Ci, informasi telah sampai padanya pada saat pertama. Tapi sungai jantung kontak sebelumnya adalah titik sumber daya berukuran sedang, kerugiannya tidak terlalu besar. Tetapi pegunungan bambu awan adalah titik sumber daya yang besar. Di masa lalu, klan kami membayar harga yang mahal untuk mengundang seorang ahli hebat jalur bumi untuk menggerakkan ulat gunung dan mengembangkan pegunungan bambu awan, hanya membentuk skala yang mirip dengan hari ini setelah 100 tahun. Tidak disangka itu akan menjadi sasaran sekarang. Garis miring terbalik ketik 2. Klan Ci adalah kekuatan super, memiliki banyak titik sumber daya yang besar, tetapi pegunungan bambu awan cukup unik. Kembali ketika Klan Ci masih dalam masa pertumbuhan, leluhur Klan Ci telah hemat dan membuktikan mereka lemah untuk perlahan-lahan mengembangkannya. Dalam sejarah Klan Ci, pegunungan bambu awan ini memberi Klan Ci sumber pendapatan yang stabil dari waktu ke waktu dan tidak mengecewakan pencipta awalnya. Setelah kerja keras selama beberapa generasi, klan tersebut menjadi lebih kuat dan wilayahnya terus luas. Meskipun mereka sekarang memiliki banyak titik sumber daya yang besar dan pegunungan bambu awan menjadi kurang penting, pegunungan tersebut tidak pernah diabaikan. Pegunungan tersebut selalu dijaga oleh dua dewa abadi. Pegunungan bambu awan bukan hanya sekadar titik sumber daya, tapi juga merupakan bentuk dorongan mental bagi anggota Klan Ci. Lupakan titik sumber daya besar lainnya, tetapi pegunungan bambu awan tidak dapat dihancurkan. Kerahkan rumah gua abadi, temukan Fan Yuan dan rebut kembali pegunungan bambu awan. Cikgu memikirkannya sejenak sebelum memberi perintah dengan nada tegas. Bagaimana denganmu, ketua tertinggi pertama? Tanya dewa abadi Klan Ci. Cikgu mendengus. Fan Yuan tampaknya tahu bahwa aku ada di sini. Motif sebenarnya adalah untuk mengambil alam mimpi di sini. Aku akan tetap berjaga di sini. Dia pasti akan datang lagi. Tentu saja, kalian semua harus berpura-pura bahwa aku akan menemukannya secara pribadi. Garis miring terbalik ketik 2. Dengan demikian, Klan Ci menyerahkan rumah gua abadi dan pergi ke pegunungan bambu awan. Fan Yuan belum pergi, dia masih mengumpulkan bambu berujung tombak. Bambu ini memiliki akar yang sangat dalam, sekitar 50 hingga 60 kaki. Diperlukan metode khusus untuk memindahkannya ke lubang abadi tanpa kerusakan apapun. Para dewa abadi Klan Ci melihat Fan Yuan dan ragu-ragu. Ini adalah pegunungan bambu awan. Jika mereka tahu melawan Fan Yuan di sini tanpa perlindungan formasi abadi apapun, pegunungan bambu awan mungkin akan hancur. Jurus pembunuh abadi, tangan hantu pencuri hebat. Fan Yuan sudah bersiap. Tangan hantu pencuri hebatnya telah meminta untuk sementara waktu. Tangan itu langsung menargetkan rumah gua abadi Klan Ci. Di dalam telah abadi yang berdaulat, di ujung paling utara Minor Trendlines, salju turun saat energi yang semesta. Manusia salju telah melakukan perjalanan untuk waktu yang lama. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Cuaca dingin membuat manusia salju menampakkan senyum kegembiraan. Ini adalah tempat yang baik untuk kita tinggali. Tempat ini sangat besar, kita tidak perlu berkerumun seperti sebelumnya. Petik 2. Terima kasih atas bimbingan Bingzuo yang abadi. Fix fix fix. Beberapa manusia salju tua sudah berlutut di tanah, terisak-isak. Cepat lihat, seseorang berteriak. Manusia salju mengangkat kepala mereka dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Badai salju besar tiba-tiba berhenti saat tiga gunung kristal besar muncul dari dalam kabut. Dewa Gu, Bingzuo, melayani udara saat dia mengangguk pada mereka sebelum kabut berkumpul dan menyembunyikan tiga gunung itu lagi. Itulah Bingzuo, makhluk abadi yang agung. Garis miring terbalik ketik 2. Inilah rumah yang telah dibentuk oleh makhluk abadi agung itu kepada kita, gunung suci 3 kali. Garis miring terbalik ketik 2. Tampaknya para makhluk abadi dari suku kita tinggal di gunung suci 3 kali. Garis miring terbalik ketik 2. Para manusia salju itu sangat gembira. Mereka berlutut dan berdoa ke arah gunung suci 3 kali. Mereka tidak tahu bahwa Bingzuo, makhluk abadi agung yang disembunyikan oleh kabut itu berubah kembali menjadi orang asing. Dia adalah tuan jalur waktu milik Fan Yuan. Makanan, lingkungan, dan tanaman semuanya sudah disiapkan. Meskipun lingkungannya sederhana, itu sudah cukup bagi mereka untuk hidup. Garis miring terbalik ketik 2. Pada titik ini, relasi manusia salju akhirnya selesai. Garis miring terbalik ketik 2. Klon jalur waktu itu mengangguknya saat dia mengendalikan formasi kristal salju, melihat ke area lain. Di sana, sekelompok monster salju muncul dari salju, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu saat mereka bergerak. Tidak buruk, di bawah pengaruh formasi kristal salju, monster salju juga terbentuk. Lini produksi monster salju ini mulai bekerja. Pada waktunya, ini akan memberi keuntungan besar. Garis miring terbalik ketik 2. Setelah meninggalkan Minor Trendlines, klon jalur waktu tiba di sentral kontinen. Belum lama ini, dia telah mendirikan tepi sungai di sini. Dia langsung menjadi nama tepi sungai kontak hal. Di tepi sungai, ada banyak batu putih dengan berbagai ukuran. Ada sungai dengan air yang mengalir, dua kontak hal tinggal di dalamnya. Fan Yuan memperoleh sejumlah besar kontak hal, dia menjual sebagian besarnya di Crystal Eleven. Air sungai yang tersisa, batu, dan sejumlah kecil kontak hal ditinggalkan sebagai benih. Pada waktunya, dia bisa mengembangkan ini menjadi sumber pendapatan juga. Klon jalur waktu terbang lagi ke arah tepi sungai kontak hal, dia hanya berhenti setelah beberapa saat. Itu adalah tanda-tanda tanpa kehidupan apapun. Klon jalur waktu mulai menanam bambu berujung tombak di sini sambil melepaskan rupa awan dan binatang buas lainnya. Tidak ada pegunungan di sini, tetapi Fan Yuan berencana untuk mulai membangun hutan bambu awan di sini perbatasan selatan. Fan Yuan menerobos masuk ke pegunungan bambu awan dan mengisinya, tetapi tahu tentang pentingnya titik sumber daya ini, dia siap menghadapi serangan balik Klan Ci. Jurus pembunuh abadi, tangan hantu pencuri hebat. Tangan hantu pencuri hebatnya yang telah mengintai selama beberapa saat langsung menargetkan rumah gua abadi Klan Ci. Para dewa Klan Ci di rumah gua abadi terkejut. Namun segera, permukaan rumah gua abadi bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Permukaan rumah gua abadi memiliki riak yang membentuk spiral, menyerap tangan hantu pencuri hebat di dalamnya. Pada saat berikutnya, spiral itu menghilang tanpa jejak. Fan Yuan menunduk saat dia kehilangan koneksinya dengan tangan hantu pencuri hebat. Cahaya terang bersinar di matanya sejenak, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 10 rumah gua abadi teratas, kuil luar angkasa agung. Klan Ci memiliki dua rumah gua abadi, keduanya luar biasa. Kuil luar angkasa agung adalah yang lebih kuat, mampu menahan dewa gua peringkat 8. Dari luar, tampak seperti terbuat dari marmer, berwarna putih bersih dan bulat, ada aksen emas di atasnya, memancarkan sinar matahari dan sangat megah, memberi perasaan hangat dan harapan. Dalam 500 tahun kehidupan Fan Yuan sebelumnya, selama kacau wilayah, semua kekuatan yang berbeda bersaing satu sama lain saat dunia menjadi kacau. Rumah gua abadi sering dimobilisasi dan bertarung satu sama lain. Dengan banyak pertempuran, orang-orang mulai mempelajari kekuatan rumah gua abadi yang berbeda. Mereka dapat membuat daftar peringkat untuk rumah gua abadi. Kuil luar angkasa agung Klan Ci berada di peringkat 9 dalam daftar ini. Itu tidak sederhana. Itu memiliki satu gerakan yang disebut domain ruang bergerak. Itu bisa membuat dewa gua peringkat 8. Ketika pengadilan surgawi menyerang perbatasan selatan, rumah gua abadi ini menjadi peringkat 7 dan dua peringkat 8. Itu memiliki kegunaan yang sangat luar biasa dalam pertempuran itu. Saya khawatir tangan hantu pencuri hebat itu terperangkap di dalam domain ruang bergerak. Itulah sebabnya saya kehilangan kontak dengannya. Namun, penggunaan domain ruang bergerak memiliki harga yang sangat mahal, butuh waktu untuk persiapan. Bagaimana mereka bisa merespons begitu cepat? Mereka tampak sangat siap. Pikiran Fan Yuan bergerak cepat di benaknya. Dia dengan cepat melihat sebuah masalah. Benar-benar ada metode jalur pencurian seperti itu. Garis miring terbalik ketik 2. Iblis Fan Yuan semakin sulit dihadapi. Untungnya kami sudah cukup siap. Garis miring terbalik ketik 2. Kami berhasil tepat waktu berkat intel pengadilan surgawi. Jika dia benar-benar berhasil mencuri gua abadi dari rumah gua abadi ini, apa yang akan terjadi? Garis miring terbalik ketik 2. Para dewa Klan Ci merasakan ketakutan dan kelegaan yang mendalam. Bunuh. Garis miring terbalik ketik 2. Siapkan domain ruang bergerak untuk metode jalur pencurian iblis Fan Yuan. Garis miring terbalik ketik 2. Tapi kita harus hati-hati. Iblis Fan Yuan ini punya jurus pamungkas defensif yang dibuat menggunakan reverse Clover. Garis miring terbalik ketik 2.
Gemuruh, di bawah manipulasi Kuil Mortal Selanci, Kuil Luar Angkasa Besar memiliki peringkat 8 dengan kekuatan yang menakutkan dengan cepat menekan Fan Yuan. Fan Yuan mundur sementara pikirannya memasuki surga kuning harta karun. Pada saat berikutnya, hatinya bergetar. Seperti yang diduga, pengadilan surga telah masuk di surga kuning harta karun yang menunjukkan adegan pertarungan sebelumnya. Penggunaan tangan hantu pencuri hebatnya terhadap Feng Jiu juga terungkap. Tidak hanya itu, pengadilan surga juga memiliki banyak hasil deduksi yang dapat dilihat semua orang secara gratis. Semua deduksi ini tentang Fan Yuan, mereka mengungkap rahasianya. Di surga kuning harta karun, ada banyak keributan. Para Kuil Mortal 5 wilayah sangat terkejut. Mereka mendiskusikan metode dan cacing miliknya. Mereka merasa sangat iri dan cemburu terhadap sumber daya Fan Yuan. Ini adalah pukulan besar. Intelijen Kuil Mortal biasanya sangat penting. Dalam kebanyakan kasus, begitu Kuil Mortal dan jurus pamungkas terungkap, mereka akan dengan dilawan oleh yang lain. Seperti sekarang, Klan Qi tidak hanya bertahan melawan tangan hantu pencuri hebat, mereka bahkan menjebaknya di dalam domain ruang bergerak. Mereka akan meneliti tangan hantu pencuri hebat ini dan meletaknya kembali ke sumbernya, mengungkap lebih banyak kelemahan jurus ini. Jika mereka tewas pada dan Fan Yuan berhasil, dia mungkin bisa mencuri beberapa buah dan mendapatkan banyak uang dan bahkan mendapatkan keuntungan. Fan Yuan telah menggunakan harta surga kuning untuk menunjukkan dirinya mengalahkan raja sejati hantu petir dan itu sangat melalui prestise pengadilan surgawi. Mereka hanya melindungi rawatnya sendiri sekarang, berurusan dengan Fan Yuan menggunakan metode yang sama. Aku menyerang hantu pencuri hebat, Perisiwi pasti sangat khawatir bahwa aku akan menggunakan jurus ini untuk mencuri lebih banyak buah bagi dan memperkuat diriku. Garis milik terbalik petik 2. Karena dia bisa mengalihkan perhatiannya untuk melakukan ini, aku khawatir perbuatan tangan terberat hilangnya telah berakhir. Garis milik terbalik petik 2. Hati Fan Yuan bergetar. Dia ingin pengadilan surgawi dan surga panjang umur bertahun sampai mati. Yang terbaik adalah jika tangan terberat hilangnya dihancurkan. Tetapi dua belah pihak sangat pintar, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Saya khawatir pengadilan surgawi mengambil inisiatif untuk mundur. Bagaimanapun, untuk menghadapi tanah yang bergerak hilangnya, Perisiwi, Chen Yi, dan yang lainnya semuanya terluka sampai tingkat tertentu. Feng Jiu telah kehilangan kekuatan tubuhnya setelah melawan saya. Raja sejati hantu petir tewas dalam pertempuran, sementara surga panjang umur memiliki bantuan roh tanah hilangnya. Mereka memiliki keuntungan mutlak. Garis milik terbalik petik 2. Hal lain yang diperhatikan Fan Yuan adalah identitas pengkhianat Pangeran Feng Xian belum terungkap. Pangeran Feng Xian mungkin bersembunyi di Ratu Stylish, menunggu kesempatan. Garis milik terbalik petik 2. Tampaknya pengadilan surgawi sangat siap, bahkan tanpa Pangeran Feng Xian, mereka berhasil melarikan diri. Garis milik terbalik petik 2. Fan Yuan tidak cukup bodoh untuk mengungkap identitas Pangeran Feng Xian terlebih dahulu. Pengadilan surgawi tahu bahwa Fan Yuan adalah iblis dunia lain yang telah terlahir kembali, tetapi mereka tidak tahu bahwa identitas Pangeran Feng Xian sudah diketahui oleh Fan Yuan. Saat ini, saya tidak memiliki bukti untuk bersaksi melawan Pangeran Feng Xian. Sebenarnya, bahkan jika saya memiliki bukti kuat, Pangeran Feng Xian masih merupakan dewa peringkat 8. Lomit akan kesulitan menghadapinya. Jika mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik, dia bahkan mungkin melarikan diri. Garis milik terbalik petik 2. Fan Yuan harus memanfaatkan ini dengan baik. Dia mungkin dapat meraup keuntungan besar di masa depan. Menggunakannya sekarang hanya akan melampiaskan amarahnya. Orang yang sukses akan memiliki toleransi yang dalam. Bagaimana dia bisa terpengaruh emosi dan tidak bodoh. Namun, aku juga tidak bisa membiarkan kalian semua pergi. Fang Yuan mencibir, dia segera mengirim video surga harta karun kuning. Video ini merekam pengadilan surgawi menggunakan bintang dan mengirim beberapa dewa peringkat 8 ke tanah terdekat hilangnya. Itu seperti batu besar yang dilemparkan ke danau. Itu menciptakan riak dan gelombang besar. Pengadilan surgawi memiliki metode seperti itu. Itu seperti perjalanan abadi milik Fan Yuan. Efek yang sangat berguna dapat mengaruhi pertempuran penting. Selain itu, dewa abadi dari tempat lain dan para pemimpin kekuatan super merasa sangat terkejut. Kewaspadaan mereka terhadap pengadilan surgawi meningkat tingkat yang luar biasa. Selamat tinggal, Fan Yuan tersenyum sambil melambaikan tangan ke kuil luar angkasa agung. Pada saat berikutnya, dia menggunakan kesempatan itu untuk mengaktifkan perjalanan abadi tetap, melarikan diri dengan sukses. Perjalanan abadi tetap peringkat 7 terlalu berguna. Kuil luar angkasa agung bukanlah medan perang abadi. Bahkan jika itu berisi membunuh medan perang abadi, Fan Yuan tidak akan membiarkan dirinya terperangkap dengan mudah. Bahkan jika dia terperangkap, banyak medan perang abadi tidak dapat menampung perjalanan abadi tetap. Kecuali jika itu adalah metode yang luar biasa atau lawan fiksi mortal travel, Fan Yuan akan berada dalam masalah ketika dia terjebak. Pada saat berikutnya, cahaya geopolitik saat Fan Yuan tiba di titik sumber daya ketiga Klan Qi. Gunung api angin. Gunung ini memiliki pohon payung matahari terbenam yang tak terhitung jumlahnya, daunnya merah seperti api. Ada banyak burung dan hampir tidak ada bintang darat. Sejumlah kecil burung Phoenix api sedang beristirahat di dalam hutan payung. Merasakan permusuhan Fan Yuan, burung Phoenix ini mengangkat kepala mereka dan menatap Fan Yuan tanpa rasa takut. Mereka memiliki aura keinginan. Titik sumber daya raksasa hilang kabarkan untuk pasukan super. Itu adalah salah satu sumber pendapatan terpenting Klan Qi. Iblis Fan Yuan ada di sini. Seorang peringkat 7 dari Klan Qi ada di sini. Mereka pertama mengaktifkan formasi abadi defensif sebelum melapor ke klan mencari bala bantuan. Jika dapat menghancurkan titik sumber daya ini, Klan Qi akan benar-benar merasa sakit hati. Hehe, Fan Yuan tertawa dingin saat dia menyerang dan jatuh seperti meteor. Dengan ledakan hebat, formasi abadi tetap tidak bergerak. Titik sumber daya raksasa memiliki pertahanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan titik sumber daya sedang dan besar. Fan Yuan menghentikan gerakannya saat tapapannya berdiri dengan ketidakpastian. Dia dengan cepat menyimpulkan dalam benaknya sambil menggunakan gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya seperti kembang api berahan. Bajingan Fan Yuan, kamu sangat licik. Setelah menerima berita ini, Ciku sangat marah. Dia tidak bisa lagi tinggal. Dia berdiri dan pergi untuk memperkuat titik sumber daya. Gunung api angin adalah titik sumber daya yang cukup unik. Selain membesarkan burung Phoenix, pada waktu tertentu setiap tahun, banyak burung Phoenix liar akan datang ke sini dan bertelur. Jika sesuatu terjadi pada gunung api angin, burung Phoenix liar mungkin akan memilih lokasi lain. Klan Qi akan menderita kerugian besar. Namun, gunung api angin sangat jauh dari gunung bawaan. Ciku adalah yang paling dekat dengannya. Meskipun ketua tertinggi pertama Klan Qi telah menyiapkan formasi paling bumi bayangan penjarahan, ia harus menyerapkan itu dan menyelamatkan poin sumber dayanya dari Fan Yuan. Ketika tiba, Fan Yuan telah menghancurkan lebih dari setengah formasi gunung api angin. Banyak burung Phoenix pun juga mati. Fan Yuan bahkan menangkap tiga. Fan Yuan, kau bajingan, jangan lagi jika kau punya nyali. Ciku berteriak dengan marah. Fan Yuan tersenyum dengan saat ia menyampaikan sopan. Senior Ciku, akhirnya kita bertemu. Kau ingin sekali bertemu denganku. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Ciku mencibir. Penatua tertinggi pertama dari sini. Aku selamat. Bu immortal Klan Qi yang melindungi gunung api angin merasa sangat lega saat dia berteriak. Aku menunggu secara khusus. Apakah kau tertarik dengan hasil jalur mimpi yang kumiliki? Fan Yuan tiba-tiba mengirimkan pesan secara rahasia. Ciku sedikit linglung. Pada saat berikutnya, Fan Yuan menunjukkan jarinya saat jurus membunuh medan perang abadi. Medan perang yang terbentuk dan menjebak Ciku di dalamnya. Ciku sedikit terkejut tapi dia segera tenang. Dia bahkan melihat sekeliling medan perang yang tenang. Ini medan perang yang menjebak Feng Jiu. Garis milik terbalik petik 2. Fan Yuan tertawa keras. Senior Qi ingin mengatakan, apakah ini medan perang abadi yang dihancurkan Perisiwi? Garis milik terbalik petik 2. Pengadilan surgawi tidak hanya mengungkapkan hantu pencuri hebat Fan Yuan di surga harta karun kuning. Mereka bahkan menulis pengalaman mereka tentang medan perang Yaman dan bahkan cara menghancurkannya di depan umum. Jadi, dengan informasi ini, Ciku tidak khawatir. Dia bahkan tidak merasa cemas sama sekali. Sebagai seorang master agung jalur formasi, dia dapat mengatakan dirinya di dalam medan perang Yaman. Sementara itu, Fan Yuan memiliki waktu yang terbatas. Jika para dewa jalur kebenaran dapat menemunya, dia akan berada dalam masalah. Tidak ada yang tak terkalahkan di dunia ini, hanya dewa yang tak terkalahkan. Perjalanan abadi tetap berlawan dengan banyak cara. Dibandingkan dengan itu, sakit kepala Ciku yang lebih besar adalah bahwa setelah Fan Yuan pergi, dia akan terus menargetkan poin sumber daya Klan Qi. Itu adalah masalah besar. Lihatlah, Senior Qi, Fan Yuan melemparkan sebuah gufana jalur informasi. Ciku melihatnya, itu benar-benar gufana jalur informasi. Dia melihatnya dan tatapannya berkedip. Gufana jalur informasi ini mencatat detail tentang formasi yang telah disiapkan Klan Qi di gunung api angin. Sebagai seorang master jalur formasi yang memiliki cahaya kebijaksanaan, tidak sulit untuk membuat kesimpulan seperti itu. Ciku langsung mengerti maksud Fan Yuan. Menurut info di jalur informasi ini, bukan manusia biasa. Fan Yuan benar-benar dapat menghancurkan formasi abadi di gunung api angin, tetapi dia sengaja memilih untuk tidak melakukannya dan menunggu kedatangan Ciku. Ciku mengangguk, kamu memang seorang jenius. Pencapaian jalur formasi sangat tinggi, tidak heran Qi sangat mengakuimu. Penganut formasi Qi adalah bintang yang sedang naik daun di Klan Qi. Dia diakui oleh Ciku sebagai calon guru besar jalur formasi di masa depan. Sebelumnya, Fan Yuan menyamar sebagai Wu Yihai dan berinteraksi dengannya. Mereka membangun hubungan yang baik. Ketika Fan Yuan terbongkar dan dikira oleh semua orang, Qi sang mengumumkan secara terbuka bahwa dia adalah musuh Fan Yuan, sehingga terlihat jelas batasan di antara mereka. Fan Yuan tertawa terbahak sebelum menatap Ciku dengan serius. Bagaimana jika aku memberitahu senior bahwa level pencapaian jalur formasiku diperoleh dari alam mimpi? Bagaimana menurutmu? Oh, benarkah itu? Ciku tergerak. Dia melihat Fan Yuan lagi sambil berkata dengan nada bertanya, kau benar-benar ingin bertransaksi denganku? Fan Yuan membalas, kenapa tidak? Aku butuh alam mimpi, tetapi alam mimpi berbatasan selatan memiliki formasi pertahanan yang dibuat oleh Klan Qi. Aku ingin menggunakan perolehan jalur mimpi untuk ditukar dengan kerjasama. Klan Qi, untuk menunjukkan ketulusanku, aku ingin kau melihat ini. Fan Yuan melemparkan gufana jalur informasi lainnya. Ciku menerimanya dan tatapannya berdiri. Dia tanpa sadar memegang gufana jalur informasi di tangannya, seolah takut itu akan terbang. Informasi mengenai jalur mimpi memiliki daya tarik yang luar biasa bagi Ciku. Dia segera mempelajarinya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menatap Fan Yuan dengan ekspresi yang berbeda. Seperti yang diharapkan dari orang yang menggunakan spell untuk bicara untuk reinkarnasi dan wali sisa jumlah informasi jalur mimpi yang tersedia sudah jauh melebihi jumlah total penelitian yang telah dilakukan jalur lurus perbatasan selatan kita. Garis milik terbalik petik 2 garis milik terbalik. Lebih jauh lagi, ini hanya sebagian kecil dari informasinya. Banyak hal yang hilang, bahkan ada beberapa konten sama yang tidak dijelaskan secara izin. Garis milik terbalik petik 2. Memikirkan hal ini, Ciku sangat tersentuh. Dia pasti tersentuh. Umpan Fan Yuan terlalu menarik baginya. Saat ini, dunia Bumi Mortal setuju bahwa jalur mimpi akan sangat berkembang di masa depan. Jalur mimpi tidak hanya akan tercipta, tetapi juga akan mampu dan menciptakan ritme mortal general. Jadi, baik itu kekuatan super atau Bumi Mortal peringkat 8, mereka tahu pentingnya jalur mimpi. Mereka menjelajahi alam mimpi dan mencoba untuk maju lebih jauh di jalur ini daripada orang lain. Siapapun yang menyerah dalam mengejar jalur mimpi akan tertinggal oleh era besar yang akan datang ini. Seperti bagaimana Twin Heaven Demon General menciptakan jalur pencurian, Reckless Safari Demon General menciptakan jalur transformasi, Primordial Demon Mortal General menciptakan jalur ki dalam sejarah panjang umat manusia. Pengalaman yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan hal ini. Namun, awalnya adalah yang paling sulit. Jalur mimpi hanyalah sebuah konsep sekarang. Tidak peduli siapa yang menjelajahinya, mereka harus membayar harga yang sangat mahal dengan sedikit keuntungan. Karena dia tahu ini, Ciku mengerti bahwa jalur informasi gufana ini sangat berharga. Jika itu diungkapkan ke dunia luar, semua kekuatan super akan memperjuangkannya. Bahkan jika mereka harus berjuang sampai dan mengalir ke sungai, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Ciku memulai jalur informasi budi tangannya sambil menatap Fan Yuan dengan tatapan tajam. Aku bisa melihat urusanmu, tetapi ada banyak kekuatan jalur lurus perbatasan selatan. Mengapa kau memilihku? Fan Yuan tertawa terbahak-bahak. Aku pernah berinteraksi dengan Qi Sang sebelumnya. Aku juga memiliki informasi sekte bayangan dan planmu. Aku tahu banyak tentang Klan Qi. Ciban adalah putramu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi ketua tertinggi pertama. Itulah sebabnya kau membutuhkan Qi Sang, guru besar jalur formasi masa depan, untuk membantunya. Senior Qi, kau memiliki tentang hidup yang terbatas. Ketika kau meninggal dan kekacauan dimulai, bisakah Ciban melindungi Klan Qi? Petik 2. Kau, ekspresi Ciku berubah gelap. Dia membunuh keluarganya, tetapi Fan Yuan sama sekali mengabaikannya. Ciku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Fan Yuan benar. Urat-urat bumi perbatasan selatan bergetar. Situasi seperti itu juga terjadi di tempat lainnya. Seseorang di level Ciku juga dapat merasakan kekacauan di masa depan. Ciku telah menggunakan banyak metode panjang umur, umur tidak lagi efektif padanya. Dia telah mulai mempersiapkan diri sejak lama demi sukses putranya. Meskipun dia tahu bahwa Cibang bukan berbakat, sebagai seorang ayah, dia memiliki sisi egoisnya. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya egois. Jika Klan Qi hancur di tangan Cibang, bahkan jika Ciku
meninggal, dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Dan jika Klan Qi hancur, apakah Qi Bang akan aman? Oleh karena itu, Klan Qi membutuhkan roh yang jauh impian Fan Yuan. Dengan ini, Klan Qi akan dapat melindungi dirinya sendiri di masa depan. Klan Qi juga akan mengikuti Al secara besar dan menjadi kekuatan super yang lebih kuat. Hahaha, Qi Gui tiba-tiba tertawa berbahasa soal awalnya membunuhnya tidak pernah ada. Dia menatap Fan Yuan dan menggelengkan kepalanya. Fan Yuan, kau benar-benar tokoh iblis nomor 1 di wilayah. Akhirnya aku melihat kemampuannya sebenarnya hari ini. Tidak akan surgawi dan Klanmu tidak berdaya melawanmu. Aku akan menerima transaksi ini. Fan Yuan mengangguk. Tanggapan Qi Gui sesuai dengan harapannya. Tidak ada yang aneh. Qi Gui adalah pemimpin pasukan jalan lurus, sementara Fan Yuan adalah iblis yang diincar semua orang. Bagaimana mereka bisa membuat kesepakatan? Ini tampaknya tidak terpikirkan. Namun sebenarnya, untuk istilah jalan lurus dan jalan iblis, setiap orang memiliki pemahaman mereka sendiri tentangnya. Hal utama yang penting adalah manfaat, baik itu jalan lurus atau tidak. Lihatlah Klan Qi, mereka memiliki begitu banyak poin sumber daya. Mereka harus memperoleh dari jalan lurus bahwa jalan tidak dapat mengalahkan kebenaran, sehingga mereka memiliki landasan moral yang tinggi untuk mempertahankan wilayah mereka dan mencapai stabilitas. Adapun Bumi Mata Jalur Iblis, mereka harus menghadapi malapetaka dan kesengsaraan. Mereka harus menjadi lebih kuat dan itu membutuhkan sumber daya. Tetapi apa yang harus dilakukan ketika mereka tidak memiliki sumber daya? Satu-satunya cara adalah merampok dan mencuri, membunuh dan menjarah. Itu semua untuk keuntungan dan manfaat. Justru karena alasan utama ini, mengapa Qi Gui tidak menyetujui kesepakatan Fan Yuan? Mereka hanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk keuntungan masing-masing. Pembicaraan selesai, Fan Yuan menghilangkan medan perang abadi dan bertindak seperti dia dipaksa mundur dalam kepanikan. Qi Gui menang tetapi Fan Yuan berhasil melarikan diri. Ekspresinya cukup jelek. Selama beberapa hari berikutnya, dia bertahan dengan hati-hati mencegah balasan Fan Yuan datang. 7 hari kemudian, Fan Yuan tiba-tiba muncul di bumi bayangan pencerahan, menghancurkan formasi dan berhasil mengambil alam mimpi. Kita harus menyingkirkan Fan Yuan. Beraninya dia menyerang formasi jalan lurus kita secara terbuka. Berani sekali dia, terlihat sesuatu agung pertama Klan Luo. Kali ini, dewa abadi Klan kita dikorbankan dengan gagah berani. Iblis Fan Yuan ini sudah memiliki darah dewa abadi di tangannya. Dia harus membayar harganya. Kata sesuatu agung pertama Klan Luo dengan nada tua dan penuh amarah. Tetua tertinggi pertama Klan Yang menghela nafas. Fan Yuan perlu ditangani, tetapi dia bukan Bumi Mata Jalur Iblis biasa. Identitasnya sangat rumit. Dia bukan hanya iblis dunia lain, dia juga memiliki spring untuk bicara dan telah kembali dari masa depan. Dia mengajukan ide itu yang dingin dan memiliki warisan sejati Giant Sun. Dia juga mewarisi warisan sejati spektral Sol dan menjadi pemimpin Sandosek serta dengan tanah terdekat di Bahkan dengan penjara pengadilan surgawi di belakangnya, dia masih tetap bebas hukuman. Dia terus menyakiti dirinya sambil menjadi lebih kuat dengan cepat, jauh melampaui logika. Sejujurnya, dia memiliki sikap seperti Demon Venerable di masa mudanya. Petik 2. Hanya akan ada Demon Venerable di masa depan, tidak akan ada Demon Venerable. Klan Yao, apakah kamu takut? Tetua tertinggi pertama Klan Xia segera berkata dengan sinis. Tetua tertinggi pertama Klan, Yao mencibir, aku hanya mengatakan kebenaran. Jika kita ingin membunuh Fan Yuan, kita perlu mengakui kebenaran ini. Seperti bagaimana Klan Xia membuka dari Klan Yao sebelumnya. Petik 2. Kau, tetua tertinggi pertama Klan Xia sangat marah. Baru-baru ini, karena turbulensi ulat bumi, sejumlah besar sumber daya kultivasi di bawah tanah, jalur lurus selatan, jalur iblis, dan para kultivator tunggal bersaing untuk mendapatkannya. Selama periode ini, banyak konflik yang wajar terjadi. Klan Xia telah disergap oleh Klan Yao dan kalah, tetapi Klan Yao juga membayar harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, percakapan mereka sangat bermusuhan. Baiklah, diskusi kita bukan untuk bertengkar. Kita perlu merencanakan bagaimana menghadapi Fan Yuan. Jika dia melanjutkan perjalanannya, apa yang akan kita lakukan? Pada saat ini, tetua tertinggi pertama Klan Sang berbicara dengan nada sedang. Ada keheningan. Klan Sang selalu netral dan memutuskan diri dalam berdagang dengan semua kekuatan yang berbeda. Ketika tetua tertinggi pertama Klan Sang berbicara, semua orang harus mendengarkan. Beberapa saat kemudian, tetua tertinggi pertama Klan memecah keheningan. Fan Yuan pasti mencara untuk menjelajahi alam mimpi dan memperoleh manfaat besar. Kalau tidak, mengapa dia menyamar sebagai Wu Yihai saat itu untuk masuk ke jalan lurus kita? Kali ini, dia menyerang bumi bayangan penjarahan dan mengambil semua alam mimpi. Ini membuktikan pendapatku. Aku ingin tahu apa yang dikatakan tetua agung pertama Klan Wu tentang ini. Garis miring terbalik petik 2. Tetua tertinggi pertama Klan Wu tentu saja dia lain adalah laki-laki Wu Yihai, Wu Yong. Klan Wu telah mendominasi posisi nomor 1 di jalur lurus. Klan telah mengincar posisi mereka, tetapi Wu Yong muncul dengan membangun bukti yang interesan Gyeogening, menghancurkan harapan Klan Bau untuk mereka saat mereka memperkuat status mereka. Klan tidak akan melepaskan kesempatan ini sekarang. Wu Yong terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Fan Yuan adalah musuh semua orang. Kemarin, dia mencari sumber daya Klan Qi, besok dia mungkin muncul di tempat lain. Sumber daya kita dan bahkan anggota Klan mungkin menjadi sasarannya. Wu Yong berkata yang jelas bahwa urusan dengan Fan Yuan adalah tanggung jawab semua anggota jalur lurus perbatasan selatan. Klan badan yang lainnya tidak dapat membuat Klan Wu mengambil alih ini dan mereka upaya besar sendirian. Mendengar kata Wu Yong, banyak orang menurutkan kening. Wu Ziyu dan Wu Yong sangat berbeda. Jika ini adalah Wu Ziyu, dia akan menjadi sebagai garda depan. Itulah gaya Klan Wu. Namun Wu Yong menurut kali ini, seolah-olah penghinaan yang diberikan Fan Yuan kepada Klan Wu seluruhnya tidak ada. Tetua tertinggi pertama Klan biarkan membiarkan Wu Yong meluruskan begitu saja. Yang menambahkan alasan mengapa Fan Yuan menjadi masalah yang harus dihadapi adalah karena dia yang tetap. Aku ingin tahu apakah tetua tertinggi pertama Klan memiliki metode yang bagus untuk membatasi perjalanan abadi yang tetap. Wu Yong tersenyum pahit, aku malu. Klan Wu tidak memiliki metode seperti itu. Aku tidak dapat bandingkan dengan ibuku. Kami dapat menggali, tapi itu adalah batas kami. Menurut pendapatku, tetua tertinggi pertama Klan menyiapkan formasi abadi yang efektif seluruhnya. Meskipun Fan Yuan berhasil menerobos, ia masih menghabiskan cukup banyak waktu. Mengapa tetua tertinggi pertama Klan tidak membantu kita menyiapkan formasi abadi di sekitar titik sumber daya kita sehingga kita dapat mengulur waktu untuk beberapa saat ketika Fan Yuan menyerang? Tetua tertinggi pertama Klan Qi Gui dengan cepat melambaikan tangannya. Aku malu. Semua formasi abadi milikku dihancurkan oleh Fan Yuan. Aku akan mengecewakan kalian semua. Wu Yong tersenyum, tidak perlu begitu rendah hati. Fan Yuan tidak berhasil menghancurkan formasi dibunuh apa angin. Formasi abadi yang didirikan di balik bumi bayangan penjarahan juga memblokir serangan Fan Yuan sekali. Namun, tingkat pencapaian jalur formasinya terlalu tinggi. Dia berteman dengan pemuja formasi klanmu, Cisang, kita semua tahu itu. Garis miring terbalik petik 2. Kata-kata Wu Yong memiliki makna yang dalam. Qi Gui mendengus dingin, dia tetap diam. Kekuatan super perbatasan selatan memiliki segala macam titik sumber daya. Jika Qi Gui harus mendirikan formasi abadi satu persatu, kapan dia akan selesai? Dan yang terpenting, masalah ini sangat sensitif. Titik sumber daya adalah area terpenting dari berbagai klan. Mereka tidak akan merasa memiliki orang luar yang membangun pertahanan mereka. Di antara klan-klan di sini, hanya klan Qi yang telah bicara, tanpa mengalaminya sendiri. Klan-klan lain tidak merasakan dorongan untuk meminta bantuan Qi Gui. Qi Gui memahami hal ini, itulah sebabnya dia berhenti berbicara. Wu Yong melihat bahwa Qi Gui terdiam, dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, tetua tertinggi pertama klan berkata dengan gembira. Sebenarnya, metode tetua tertinggi pertama klan adalah cara terbaik untuk menghadapi Fan Yuan, tetapi itu hanya setengahnya. Formasi abadi tetua tertinggi pertama klan Qi dapat memblokir Fan Yuan untuk beberapa saat. Pada saat ini, jika ada menara suara lantai kita akan dapat teleportasi ke sana dan memblokir Fan Yuan untuk membunuhnya bersama-sama. Dengan kombinasi kedua metode, Fan Yuan sama sekali bukan masalah. Begitu dia mengatakan itu, para dewa menjadi semakin tenang. Menara suara adalah rumah bawah milik lantai, kemudian terus dengan koridor suara 10.000 milik klan Xiao Guru Barat. Rumah bumi terbuat dari beberapa menara suara, mereka dapat mengangkut dewa besar sama lain. Jika banyak menara suara disatukan, mereka bahkan dapat mengangkut dewa tingkat 8. Ide tetua tertinggi pertama lantai tidak salah. Faktanya, lantai telah mencoba untuk mendirikan lebih banyak menara suara di sekitar perbatasan selatan. Namun peraturan ini terlalu mengancam bagi kekuatan super lainnya. Dengan demikian, kekuatan tersebut telah mencoba untuk menghentikan lantai yang membuat lebih banyak menara suara. Dan sekarang, tetua tertinggi pertama lantai menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan menara suara lagi. Para pemimpin dari berbagai klan tidak setuju. Mereka hanya diam, menunjukkan penolakan mereka terhadapnya. Aku punya rencana lain. Beberapa saat kemudian, tetua tertinggi pertama klan Sang berbicara. Setelah 15 menit, diskusi antara para pemimpin jalur lurus perbatasan selatan ini berakhir. Di bawah sinar bulan, Qi Gui berhenti menggunakan jurus pamungkasnya. Ia terbang sambil mengendarai awan tebal dengan tatapan yang menakutkan. Dunia bumi perbatasan selatan penuh dengan konflik antara kekuatan-kekuatan besar sejak awal. Selama periode ini, urat bumi berguncang. Sementara itu memberikan manfaat besar. Itu juga menyaksikan konflik antara kekuatan-kekuatan. Ini membuat kekuatan-kekuatan super lebih bermusuhan satu sama lain. Selain bersekongkol satu sama lain, lihat saja saat Fan Yuan dengan titik sumber daya klan Qi, tidak ada satu kekuatan pun yang membantu mereka. Setelah terbang selama beberapa waktu, penglihatan Qi Gui berubah. Ia berakhir di medan perang abadi. Ia tidak gugup karena ini adalah medan perang nyaman. Dia sudah mengatur waktu pertemuan dengan Fan Yuan. Ini milikmu. Fan Yuan mengeluarkan beberapa tubuh fisik mencari realitas mimpi murni dan bukan jalur informasi. Di mana barang-barangku? Garis miring terbalik petik 2. Aku membawanya. Qi Gui mengeluarkan sejumlah besar batu esensi abadi dari semua jenis. Ada satu bukan jalur informasi. Warisan jalur informasi tercatat di dalamnya. Kedua belah pihak memeriksa barang-barang dan berhasil berdagang sebelum berpisah. Qi Gui menurunkan keningan sementara Fan Yuan tersenyum. Tetua tertinggi pertama klan Qi, di masa depan, aku akan bertransaksi denganmu lagi. Sebelum pergi, Fan Yuan mengirimkan pesan. Bagaimana kamu akan menghubungiku? Garis miring terbalik petik 2. Kamu akan tahu saat itu. Garis miring terbalik petik 2. Kedua belah pihak yang cepat meninggalkan tempat itu. Mereka sangat waspada. Tidak ada yang tahu tentang transaksi ini. Informasi dalam chat Qi Gui ini belum lengkap. Aku bisa melihat bahwa Fan Yuan masih memiliki banyak hasil penelitian jalur mimpi. Namun, apa yang aku peroleh kali ini sudah jauh melampaui kekuatan super lain di perbatasan selatan. Qi Gui melihat alam mimpi di luar badannya sambil mendesak dalam. Memikirkan Fan Yuan, tatapannya berubah gelap. Fan Yuan bajingan. Dia jelas ingin bekerja sama denganku lagi. Lagi pula, dia ingin tahu tentang pembentukan gunung impian. Aku harus bekerja sama dengannya sekarang dan memperoleh lebih banyak hasil penelitian jalur mimpi. Aku akan menggunakan jalur lurus perbatasan selatan di masa depan untuk menunjukkannya setelahnya. Garis miring terbalik petik 2. Transaksi antara Qi Gui dan Fan Yuan hanyalah untuk keuntungan. Niatnya untuk mengalahkan Fan Yuan sekarang juga untuk keuntungan. Lagi pula, jika Fan Yuan berhasil menelitikan jalur mimpi ini ke kekuatan super lain, keuntungan klan Qi akan hilang. Keuntungan mereka akan sangat terpengaruh. Meskipun aku memiliki klan Qi beberapa alam mimpi kali ini, aku telah memperoleh banyak alam mimpi jalur waktu. Aku akan berduplikasi sekarang dan meningkatkan level pencapaian jalur waktuku. Fan Yuan berpikir dan berencana. Klan Qi telah memperoleh metode jalur mimpi. Mereka tentu saja membutuhkan lebih banyak alam mimpi untuk dijelajahi. Meskipun gunung impian memiliki alam mimpi yang besar, mereka tidak dapat menjelajahinya di bawah tatapan semua orang. Itu terlalu berisiko. Fan Yuan ingin mendorong transaksi ini, tapi dia juga ingin klan Qi terbongkar. Kali ini, aku berhasil mendapat bumi bayangan penjarahan. Jalur lurus perbatasan selatan pasti sedang merencanakan lawanku. Meskipun perjalanan abadi tetap itu bagus, itu dapat dilawan. Apalagi fondasi jalur lurus perbatasan selatan. Hubungan dekat antara Wu Yong dan pengadilan surgawi akan memastikan mereka juga membantu. Aku harus bersembunyi sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Sebenarnya, Fan Yuan dapat menggunakan hasil penelitian jalur mimpi untuk menemukan kekuatan super dan menjadi sekutu mereka untuk menjalani transaksi. Namun Fan Yuan memiliki klan Qi, ada alasan di baliknya. Alasan terpenting adalah bahwa selama mereka jauh di kehidupan sebelumnya, klan Qi adalah kekuatan yang kuat dalam melawan pengadilan surgawi. Di kehidupan sebelumnya, klan Wu juga sama, tetapi karena Wu Yong berhasil mengambil lebih banyak kualitas jalur lurus perbatasan selatan kali ini, Fan Yuan memikirkannya dia dapat mempercayai mereka dan bersinar terang di luar jendela, sementara Li bermenang di ruangan. Wu Yong mendam diri di kamarnya. Dia merasa khawatir dan frustrasi dalam hatinya, dia tidak bisa melupakannya. Saat ini, Wu Yong memiliki level kultivasi peringkat 8. Dia memiliki kualitas tertinggi di klan Wu. Dia menggunakan kerja dari tim ini untuk membantu klan Wu melewati masa sulit. Dia bahkan mendapatkan kembali dua abadi jalur lurus perbatasan selatan dari pengadilan.
Surgawi, reputasinya berada di puncaknya. Selama periode ini, dia telah bekerja keras untuk memelihara beberapa ribu abadi. Telah melakukannya dengan sangat baik, mengapa dia begitu khawatir sekarang? Fan Yuan, menyamar sebagai Wu Yinghai, dia bahkan menipu Wu Yong, berhasil mengambil banyak sumber daya dan bahkan gua abadi. Dia tidak hanya mempermainkan Tuan Wu, bahkan pembicaraan Wu Yong tidak membuahkan hasil. Fan Yuan seperti Wu hatinya, setiap kali Wu Yong memikirkannya, dia akan merasakan sakit hati, penghinaan, kemarahan, dan kebencian. Kali ini, Fan Yuan tiba-tiba muncul di perbatasan selatan, menghancurkan formasi bumi dengan perjalanan dan mengambil alam mimpi. Wu Yong tampak sangat tenang dan kalem sekarang, tetapi hatinya bergerak karena Wu yang menusuk dalam lukanya. Metode keluar tinggi pertama pelan dapat menargetkan perjalanan abadi tetap Fan Yuan, tetapi Wu Yong menurutkan kening saat dia berjalan berkeliling, menggelengkan kepalanya. Dia merasa itu tidak dapat diandalkan. Apakah metode ini benar-benar dapat membunuh Fan Yuan? Memikirkan tentang bagaimana dia gagal membunuh Fan Yuan bahkan dengan semua pasukan jalur lurus perbatasan selatan. Memikirkan tentang bagaimana pengadilan surgawi gagal menangkapnya setelah beberapa kali mencoba. Apakah jalur lurus perbatasan selatan benar-benar berhasil kali ini? Wu Yong menggelengkan kepalanya. Dia mengakui bahwa dia cukup waspada terhadap Fan Yuan sekarang. Kekuatan iblis ini meningkat setiap kali dia muncul. Dia tidak dapat dipandang dengan logika. Dan juga, Wu Yong tidak percaya diri dengan jalur lurus perbatasan selatan. Klan Wu adalah pemimpin jalur lurus perbatasan selatan. Wu Yong telah dibesarkan di bawah sayap Wu Zhiu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kelemahan jalur lurus perbatasan selatan? Mereka semua memiliki keinginan masing-masing. Mereka dipenuhi dengan konflik dan kewaspadaan. Kecuali mereka tidak punya pilihan, tidak akan ada pemimpin yang dapat menyatukan mereka. Bahkan untuk Klan Wu, bahkan jika Wu Zhiu ada di sekitar dan bekerja dengan Wu Yong, mereka tidak bisa menjadi pemimpin yang absolut. Wu Yong dapat membayangkan bahwa pada hari operasi, jalur lurus perbatasan selatan akan sangat waspada satu sama lain. Mereka akan membuat alasan dan melakukan menjadi yang pertama atau tidak. Mereka ingin berjuang untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana kelompok seperti itu bisa menghadapi Fan Yuan yang licik? Terutama sekarang, hanya Tan Qi yang dijaga oleh Fan Yuan. Klan lainnya tidak tersentuh. Dengan turbulensi bumi, mereka harus berjuang untuk sumber daya di bawah tanah. Bagaimana mungkin Klan menghabiskan usaha mereka pada Fan Yuan? Atau lebih tepatnya, Fan Yuan memperhatikan ini, jadi hanya mengejar sumber daya Tan Qi. Garis miring terbalik petik 2. Hati Wu Yong hancur. Dari sudut pandang ini, dia benar-benar ingin Fan Yuan habis-habisan dan membuat semua klan kesal. Tapi dia terlalu licik, dia hanya menargetkan satu klan. Jika Wu Yong tahu bahwa Fan Yuan tidak hanya mengejar Tan Qi, dia akan membuat kesepakatan dengan mereka secara diam untuk berkomplot melawan pengadilan surgawi selama perang kacau 5 wilayah. Siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan? Setelah berjalan-jalan sebentar, Wu Yong memutuskan, aku harus berkomunikasi dengan pengadilan surgawi. Aku harus menggunakan mereka untuk memikirkan Fan Yuan. Garis miring terbalik petik 2. Ini adalah keputusan yang cukup sulit, meskipun ini adalah pilihan yang bijaksana, karena musuh dan musuh adalah teman, itu tahu. 5 wilayah kedua laut timur memiliki mentalitas terhadap orang asing, begitu pula dengan perbatasan selatan. Jika pasukan perbatasan selatan dan dewa tahu bahwa Wu Yong bekerja sama dengan kekuatan super wilayah lain untuk mencampuri urusan perbatasan selatan, ia akan menerima kritikan keras. Bahkan jika ia adalah ketua tinggi pertama Klan Wu, bahkan jika ia memiliki tingkat kultivasi peringkat 8, ia tidak akan terbebas darinya. Dapat dikatakan bahwa Wu Yong mengambil risiko besar. Jika ia terbongkar, posisi menentukan Klan Wu saat ini akan hancur. Oh, Wu Yong menghubungiku. Itu pasti karena iblis Fan Yuan. Perisi Wei sedang beristirahat. Melihat bahwa Wu Yong telah menghubunginya, ia tersenyum saat menjawab. Wu Yong memiliki status khusus. Ia adalah ketua tinggi pertama Klan Wu, bahkan tanpa mencoba mengaruhinya, kerjasama di antara mereka sudah menjadi kelemahannya. Kedua belah pihak berbicara sebentar. Wu Yong sampai pada topik Fan Yuan. Perisi Wei berpikir seperti yang kuduga. Fan Yuan memiliki perjalanan abadi tetap dan karena aku mengungkap metodenya di surga harta karun kuning, Wu Yong bakal luas terhadapnya sekarang. Dia ingin menyelamatkan Fan Yuan meskipun ada risikonya. Pengadilan surgawi dalam kondisi yang baik baru-baru ini. Belum lama ini, mereka gagal mencapai tujuan mereka dalam serangan kedua mereka di tanah terdekat Irlandia. Guru bijaksana diambil oleh Fan Yuan yang berhasil melarikan diri. Tanah terdekat Irlandia dijaga oleh surga panjang umur. Sementara raja sejati hantu pengadilan surgawi meninggal. Chen Yi, Perisi Wei, dan Feng Jiuge juga menderita cedera tingkat tertentu. Mereka semua sekarang dalam pemulihan. Namun demikian, setelah mendengar kata-kata Wu Yong, Perisi Wei setuju tanpa ragu-ragu. Fan Yuan harus mati. Bahkan jika dia memiliki perjalanan abadi tetap peringkat 7, ada cara untuk membatasi siku ini. Atau lebih tepatnya, bahkan jika mereka gagal membunuh Fan Yuan, selama mereka menekannya dan tidak memberinya waktu untuk berkembang lebih jauh, itu akan menjadi keberhasilan bagi pengadilan surgawi. Pertumbuhan Fan Yuan terlalu cepat dan terlalu menakutkan, dan ini sudah terjadi dengan kehendak surga yang terus-menerus memberinya rintangan melalui pengaruhnya. Sesekali, dia muncul dengan peningkatan yang mengejutkan. Bahkan jika kita gagal membunuhnya, kita harus memastikan dia tidak punya waktu untuk berkultivasi. Jika dia mendapatkan metode baru, kita harus membuka semua kartu trufnya. Garis miring terbalik petik 2. Perisi Wei merasakan kewaspadaan yang lebih dalam terhadap Fan Yuan. Untuk mengejarnya, dia telah berusaha keras, dan saat ini, bahkan tanah terdekat Irlandia hampir direbut olehnya. Tetapi Fan Yuan, dia masih bebas dan berkeliaran. Pengadilan surgawi memiliki keuntungan mutlak, baik itu perbaikan takdirku, pengasuhan titel Immortal Funeral, atau bahkan pembicaraan Spectral Soul. Fan Yuan tidak dapat menandingi prestasi mereka. Namun di bagian terdalam hati Perisi Wei, ia mulai merasakan ketakutan dan kegelisahan. Emosi ini tidak masuk akal, tetapi ia benar-benar merasakan ketakutan dan kegelisahan. Ketakutan dan kegelisahan karena Fan Yuan. Jalan lurus perbatasan selatan sedang berhadapan dengan Fan Yuan sekarang. Ini adalah kesempatan. Lupakan lukaku, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Fan Yuan dan menyelesaikan masalah ini. Tekad terpancar di mata Perisi Wei. Jalan lurus perbatasan selatan sedang berjalan melawan Fan Yuan, karena kontak Wu Yong, bahkan seluruh pengadilan surgawi bergerak, mereka sudah menjadi jalannya. Begitu pengadilan surgawi bergerak, mereka akan melancarkan serangan yang mengerikan. Sayang sekali Fan Yuan sudah menduga hal ini. Setelah transaksi dengan Ciku Yu, ia mengasingkan diri, menjelajahi alam mimpi yang dimilikinya. Ini adalah alam mimpi jalur waktu. Di dalam alam mimpi ini, Fan Yuan adalah seorang lelaki tua. Ia adalah tokoh utama dalam mimpi ini memiliki tingkat kultivasi peringkat 4. Saat ini, ia dikelilingi oleh 5 atau 6 master guru dengan ekspresi bermusuhan. Tuan Balian, ini adalah gaya pengobatan di muka. Silakan ikuti kami. Pemimpin master juga memiliki tingkat kultivasi peringkat 4. Menatap Fan Yuan, dia berbicara dengan nada mengancam. Fan Yuan pertama-tama melihat caci guru di wajahnya. Semuanya adalah caci guru jalur waktu yang digunakan untuk dukungan. Mereka tidak dapat menyembuhkan. Memikirkannya, Fan Yuan memiliki, saya hanya seorang master jalur waktu biasa. Saya bukan dokter. Apakah Anda tidak mempersulit saya? Garis miring terbalik petik 2. Pihak lain menjawab, Anda akan pergi Anda mau atau tidak? Apakah Anda berani menentang permintaan Clan Meng dari benua kami? Kami sudah tahu segalanya tentang Anda. Jangan khawatir, kami minta Anda untuk pergi karena kemampuan Anda. Kami tahu Anda dapat menyembuhkan penyakit Clan Meng. Ayo, apakah kau ingin kami menundangmu dengan paksa? Garis miring terbalik petik 2. Ayo, tunjukkan jalan. Fan Yuan tersenyum pahit. Mengikuti para master guru ini, Fan Yuan segera tiba di Clan Meng. Dia melihat Meng yang sabar. Hanya untuk melihat bahwa orang ini lemah dan kuning. Tuan telah menodai tubuhnya yang kurus. Dia beristirahat di tempat tidur sambil menatap. Bagaimana ini bisa terjadi? Penyakit apa itu? Fan Yuan memiliki. Seorang pelayan mulai menangis ketika dia berkata, Tuanku selalu sehat dan kuat. Dia berlari secepat segala. Tidak menyangka ini akan terjadi. Dia dilukai oleh pedagang yang tidak normal itu. Dia membeli teks air. Pedagang itu mengatakan bahwa ini akan memungkinkannya untuk menulis kata-kata indah yang menyerupai air yang mengalir. Tuan selalu kasar, yang lain selalu mengatakan bahwa dia memiliki otot tetapi tidak memiliki bakat sastra. Karena itu, Tuan membeli teks air ini dengan harga tinggi. Ingin menulis syair yang indah malam itu. Garis miring terbalik petik 2. Apakah masalahnya mengenai teks air itu? Fan Yuan bertanya. Pelayan itu mengangguk awalnya. Tuan menggunakan teks air itu tanpa masalah. Dia menulis baik demi baik. Tuan sangat senang. Dia menulis 50 hingga 60 teks. Namun di pagi hari, sebelum dia makan, dia mulai diare. Airnya mengalir deras, dia lebih dari 20 kali. Bahkan dengan kebutuhan yang kuat, dia berakhir seperti ini setelah seharian. Fan Yuan akhirnya menyadari, dia menjadi percaya diri dalam menyelesaikan ini. Teks air bukan masalahnya, tapi menggunakannya secara berlebihan menyebabkan diare. Tidak ada yang bisa mengatasi efek sampingnya. Terburu-buru menyebabkan hasil yang lebih buruk. Ini cukup umum. Menggunakan mengandung risiko, Meng benar-benar mendatangkannya pada dirinya sendiri. Klan Meng benar mengganggu, caci jalur waktu mungkin tidak dapat menyembuhkan, tetapi dalam situasi ini mereka telah untuk menyembuhkan Meng. Fan Yuan berpikir.